Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara penggunaan Wireshark untuk melakukan capturing terhadap password yang kita inputkan ya. Nah, jadi kita akan mempelajari seperti itu sesuai dengan judul maupun deskripsi ya teman-teman. Kalau kemarin itu kita sudah sempat mempelajari bagaimana cara untuk menginstal Wireshark ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakannya. Sekaligus kita nanti juga akan mempelajari tools-tools yang ada di dalam Wireshark ini secara fundamental dulu ataupun secara dasar ya teman-teman. Nah, saya tekankan kenapa di sini kita akan mempelajari secara fundamentalnya terlebih dahulu supaya membantu teman-teman agar lebih paham dasar-dasarnya ya teman-teman sebelum teman-teman bisa untuk mengoperasikannya ataupun mengsimulasikannya ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan nanti targetnya kita akan arahkan ke DVWA ataupun double DV WA ya di sini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di sini akan melakukan capturing secara legal ya teman-teman. Nah, kalau punyanya websitenya orang kan jelasnya ilegal ya. Nah, jadi kita simulasikan di sini. Ya sebenarnya dari dasar ataupun fundamentalnya itu sama kok teman-teman di dalam real case-nya ya teman-teman. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi yang diperlukan apa saja untuk workstation kita ini agar bisa terkoneksi dengan yang ada di TryHackMe ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu dengan OpenVPN. Nah, OpenVPN ini saya download, yang kemudian file konfigurasinya di-download melalui TryHackMe ini ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita konekin ini, klik kanan lalu connect. Nah, ini WahyuList 40 ini maksudnya konfigurasi dari yang sudah di-download dari TryHackMe ya, teman-teman. Nah, ini connect. Nah, kalau misalkan belum connect, otomatis workstation yang kita gunakan itu nggak bisa tersinkronisasi maupun terintegrasi dengan yang ada di DVWA yang ada di TryHackMe ini, teman-teman. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau sudah connect kayak gini, berarti kita sudah bisa mengakses nih ataupun sudah bisa berintegrasi. Kayak gitu ya, teman-teman. Bisa sih sebenarnya kalau di sini bisa start attach box ataupun di sini akan diberikan mesin untuk melakukan simulasi ya, teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan. Nah, terserah teman-teman, monggo silakan mau pakai yang mana ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, saya di sini mengaksesnya di TryHackMe terus /room terus /dvwa. Kalau teman-teman pengen mengakses hal yang serupa silahkan ya, teman-teman. Nah, kita hanya perlu tinggal start mesin seperti ini. Start mesin anyway. Nah, kalau kayak gini udah up ya, teman-teman. Nah, di sini hanya kita perlu tinggal menunggu dari IP address yang mau disiapkan dari ini ya, dari DVWA yang ada di TryHackMe ini, kayak gitu. Nah, kita sembari untuk membuka Wireshark ya, teman-teman. Kita pakai terminal aja bukanya. Terminal kayak gini. Nah, kita masuk ke root dulu. Karena kemarin pas waktu kita melakukan instalasi itu privilege-nya diberikan ke root ya, kayak gitu. Kayak gini, terus Wireshark. Nah, ini untuk perintah untuk membukanya, otomatis akan langsung terbuka jendela dari Wireshark ini ya, teman-teman. Oke, kita gedein dulu biar jelas ya. Nah, kalau sudah nampil jendela seperti ini ataupun membuka di di welcome to Wireshark ini, di tampilan awal Wireshark,
Untuk analisisnya di sini kan ada interface yang tersaji ya teman-teman, dan kemudian di sini ada 3 interface yang bisa diamati. Di sini ada gelombang seperti amplitudo ya, amplitudo ya seperti itu. Nah, ini berarti menandakan interface yang aktif dan bisa digunakan untuk melakukan capturing teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu ya, mudah ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini nih terserah teman-teman mau pakai interface yang mana. Ini kan ada 3 ya. Nah, saya mau pakai yang ini aja. Kayak gini. Kita start. Oh, bentar. Sebelum masuk kita tuh, IP-nya udah selesai ya. Udah jadi. Nah, jadi untuk IP yang sudah kita dapatkan itu di DVWA ini kita dapat IP 10.10.88.180 ya, teman-teman. Nah, ini kita copy dulu. Kita coba untuk melakukan simulasi dulu untuk ping ya. Gitu. Nah, waduh, sebentar, teman saya ada video call ini, teman-teman. Kita tunggu dulu teman-teman, kita jeda dulu karena teman-teman saya lagi video call sebentar. Oke, melanjutkan yang tadi ya teman-teman. Setelahnya teman saya ada menelpon. Biasa teman-teman saya. Oke, lanjut. Kita tadi sampai di sini. Add 1 hour dulu biar dia nggak expired ya. Virtual mesinnya di sini. Kita copy, yang kemudian kita start lagi. Continue without saving biar nggak nge-save dia, biar kita juga enak. Nah, kita tambahin aja di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah banyak sekali paket-paket data yang sudah tercapture di dalam Wireshark ini ya teman-teman. Nah, kenapa langsung ke capture ketika kita sudah menjalankan start capturing paket ini? Karena di sini sudah jalan ya, ataupun kita buka tab ini sebenarnya dia udah otomatis langsung jalan teman-teman. Jadi kayak gitu, jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Nah, paketnya otomatis langsung banyak kayak gini. Nah, oke, sebentar kita gedein dulu di sini biar kelihatan. Nah, untuk yang pertama kita simulasiin dulu untuk analisis trafficnya dari paket yang sudah ke capture ya teman-teman. Oke. Nah, caranya kita yang pertama ping dulu kayak gini dari IP DVWA ini tadi. Ini ya, kita coba ping ya. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman aja untuk memahaminya dari proses capturing ini ya, teman-teman. Jadi sebelum kita mensimulasikan untuk capturing password, kita coba dulu untuk simulasi ini dulu ya untuk melakukan ping. Oke, kalau udah kayak gini kita enter dulu. Nah, di sini sudah menunjukkan TTL ya maupun time to live, yang mana di sini ini kan ada nunjuk ini ICMP kayak gini ya teman-teman. Kita stop dulu biar teman-teman nggak bingung. Terus ini kita stop di dalam Wireshark biar paket datanya ini yang ke capture berhenti kayak gitu, biar kita yang ngamatin enak aja untuk contohnya ya. Nah, oke, untuk yang pertama, nah kita amati aja yang ICMP. Kenapa protokol yang dianalisis itu ICMP ya teman-teman? Di sini juga bisa dilakukan filtering berdasarkan protokol yang digunakan. Kalau ping kan jelasannya pakai ICMP ya, gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ICMP itu apa gitu. Nah, ICMP itu singkatan dari Internet Control Message Protocol. Nah, yang mana di sini ICMP ini bertanggung jawab untuk melaporkan kesalahan dengan cara menghasilkan dan mengirim pesan ke alamat IP sumber ketika ada masalah jaringan pada sistem. Nah, intinya untuk memake sure lah. Jadi untuk memastikan bahwasannya tidak ada kesalahan dalam proses transmisi jaringan maupun transmisi data ya teman-teman, kayak gitu. Nah, ICMP itu kayak gitu cara kerjanya. Nah, kenapa saya simulasikan kayak gitu? Karena supaya membantu pemahaman kepada teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kan dia nunjukin time to live tadi. Terus ini ICMP nih. Nah, ini bisa teman-teman analisis. Di sini ada source yang kemudian ada destination. Kalau dari source ini maksudnya tujuan teman-teman. Kalau destination ini
dari asalnya kayak gitu. Asalnya ya, kalau ini sumber, destinasi ini asalnya kayak gitu. Nah, kalau source-nya ya teman-teman, ini kan ada ini nih. Bentar Pak. DVBA tadi kan IP-nya 180 kayak gini. Nah, jadi apa namanya? Ini ya. Jadi source itu yang dituju. IP 192 sorry teman-teman, salah. Yang ini nih. Mana ya? IP yang 180. IP yang 180. Nah, ini IP ini ataupun IP DVWA ini apa namanya? IP yang dituju. Terus di sini destination-nya ini dari IP dari workstation yang kita punya atau di dalam virtual machine yang kita jalankan teman-teman. Nah, kalau nggak percaya, kita bisa ketikin IP root di sini ya untuk melihat IP kita. Nah, IP kita itu kan nih teman-teman ya, 192.168.62.130. Nah, ini dari IP workstation kita. Ini ya destination, ini source-nya mengarah ke IP DWWA. Nah, jadi untuk yang pertama dalam analisis paket capturing di dalam Wireshark itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa di sini ada double? Kok di sini yang di source-nya ini ada 130 yang di IP sini di virtual machine? Karena di sini di dalam ICMP ataupun di dalam tes ping ini teman-teman, dia melakukan request dan reply. Ibaratnya itu ketika kita ingin menyambut tamu ataupun ada tamu yang datang, misalkan kita saya sebagai tamu ya, assalamualaikum gitu, pasti orang rumah itu ataupun yang di dalam rumah ataupun yang sebagai destination ini dia akan menyambut dengan waalaikumsalam kayak gitu. Nah, jadi di sini ada komunikasi antara request dan reply kayak gitu ya teman-teman. Ini request, kita meminta dari IP kita 130 kayak gitu, dan di reply nih. Nah, di reply dari ini apa namanya, yang IP 180 ataupun IP dari DVBA ataupun IP tujuan kayak gitu ya teman-teman, mudah dipahami ya. Jadi untuk analisis yang pertama seperti itu ya teman-teman dalam penggunaan Wireshark ini untuk tes ping ya, untuk simulasinya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut untuk melakukan capturing password ya teman-teman, sesuai dengan deskripsi maupun judul yang akan saya jelaskan. Jadi ini kita copy dulu IP source maupun yang akan kita targetkan ya. Kita tembakin ke browser kita nih, kita tembakin ataupun kita direct di sini. Dia sudah otomatis membuka tampilan homepage ya dari DVWA ini. Ada memasukkan username dan juga password kayak gitu. Nah, untuk secara default sebenarnya baik itu kita ngedeploy langsung DVBA ataupun juga kita sudah disediakan seperti ini ya, ataupun kita tinggal running doang kayak gitu. Sebenarnya password dan username itu secara default di sini sudah di set. Jadi untuk username-nya dia pakai admin, yang kemudian untuk passwordnya ini tetap password kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini enak nih, kita bisa belajar DVBA di sini ya teman-teman, bisa belajarnya terhadap. Kalau biasanya kan kita ini mesti atau apa namanya ngedeploy sendiri nih. Kalau di sini kita bisa tinggal pakai aja. Oke, sebelum kita capturing kita nyalain dulu di sini continue without saving biar nggak bingung. Nah, di sini udah mulai running lagi kan kayak gitu. Nah, kita masukin nih teman-teman admin, yang kemudian kita masukin password kayak gini, kita login. Nah, kita stop di sini, kita stop. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, untuk melakukan capturing terhadap password tadi, kita tinggal filtering di sini yang pakai protokolnya di sini HTTP. Nah, kita filtering dulu ya teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa kita filteringnya berdasarkan HTTP? Karena yang digunakan di sini
ini kan dia menunjukkan connection is not secure ataupun dia menggunakan protokol HTTP kayak gitu. Kalau misalkan dia yang secure itu kayak gini teman-teman, dia pakainya ada S-nya ya, ataupun dia menunjukkan S ini secure kayak gitu. Nah, mudah dipahami ya teman-teman. Untuk secara basicnya kayak gitu, namun untuk secara detailnya teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Nah, masih mudah dipahami. Nah, kalau udah, dia di sini kita bisa mengamati nih, dia menunjukkan ada responnya di sini 200 ataupun statusnya 200. Bahwasannya respon 200 ini menunjukkan bahwasannya successful ataupun sukses teman-teman, kayak gitu. Jadi mudah dipahami ya teman-teman. Nah, ini kan ada protokolnya nih, ada HTTP, ada POST sama GET kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk melakukan capturing kita bisa masuk ke sini yang ada index.php kayak gini. Sebentar. Nah, ini kan di line ya. Ini di line 33. Nih, di line 33 kayak gini. Kita klik kanan, yang kemudian kita masuk ke follow TCP stream. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, otomatis di sini sudah tercapture adanya username maupun password yang sudah kita inputkan tadi ya teman-teman. Nah, di sini username ada admin, yang kemudian passwordnya itu di sini ada password yang mana sudah di set secara default seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi untuk penjelasan di DVWA ya teman-teman. Kalau di sini juga ada fitur find nih, teman-teman bisa cari aja ya, misalkan di sini username ini ya. Nah, ini udah langsung ya, udah bisa nge-find ataupun bisa ngetikin password. Nah, ini juga udah langsung kelihatan ya untuk nge-find di sini ya, fitur find-nya ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman untuk cara penggunaan maupun Wireshark ini digunakan untuk melakukan capturing terhadap username maupun password yang sudah diinputkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan dari awal tadi ya, yang mana kita mencoba untuk mengeksplor ataupun cara menganalisis paket menggunakan Wireshark ini. Saya sudah menjelaskan dengan analisis paket ICMP ataupun ping respon tadi ya teman-teman. Nah, yang kemudian kita ada mensimulasikan untuk melakukan capturing terhadap username dan password yang sudah kita inputkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya ya. Dan oh ya, nanti setelahnya Wireshark yang kedua ini, kalau yang pertama kan kita sudah menganalisis ya cara kita untuk menginstal, yang kemudian kita ada belajar yang sekarang ini untuk menganalisis ataupun melakukan capture terhadap password. Nah, yang ketiga kita masih mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk menggunakan Wireshark ini untuk ngeload ataupun menginputkan file pcap maupun file cap ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa diikutin terus tutorialnya agar teman-teman untuk bisa menggunakan Wireshark ini dengan maksimal ya teman-teman. Oke, selamat jumpa di video yang berikutnya. Yeay.